Shalom Ferdiansa Ferdi. Selamat malam Bang. Selamat malam, silakan. Iya. Ya diskusi, enggak apa-apa Bang. Bertanya gitu nggak apa-apa. Silakan. Dari Islam atau dari Kristen, Bang? Saya Muslim Bang, Islam Bang. Oke, silakan. Iya. Maaf Bang, ini mungkin terlalu privat ya. Saya kan mau mempertanyakan perihal tendensi Anda berpindah agama dari Anda dari Islam kan? Sebelumnya Islam ya? Muslim. Betul. Iya. Maksud saya ya saya kepin tahu aja gitu loh Bang. Ya maaf ya, ini mungkin privasi ya. Ya tendensi Anda mengenai Anda berpindah agama itu apa Bang? Oke. Tendensi saya sebenarnya kecenderungan yang membuat ada lagi Bang. Setelah itu ada lagi Bang. Oke. Mengenai konsep ketuhanan ya. Ini dalam sudut pandang pemahaman saya. Umat Muslim kan ada konsep ketuhanan ya. Kita beragama ini kan ada acuan yang membuat kita ini apa ya? Acuan untuk patokan untuk beragama lah. Rujukan untuk beragama itu apa? Ya kitab itu sendiri ya kan? Ya kitab itu sendiri kan. Tolong dijelaskan di dalam Bible Anda kalau Anda umat Kristen pengakuan tentang sisi ketuhanan di Bible Anda gitu. Secara terperinci Bang ya. Kalau dalam sudut pandang agama Islam udah jelas Bang. Boleh Anda cross check di surat At-Toha ya ayat 14. Itu secara terperinci Allah mengatakan dirinya itu Tuhan. Caranya innani annahu la ilaha illa ana fa'budni ya wa aqimus sholata dzikri ya kan. Sembahlah aku Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Secara terperinci Bang. Udah itu aja Bang. Oke. Itu aja pertanyaannya. Oke, 2 pertanyaan saya sudah terima dan saya sudah tangkap. Oke, disclaimer dulu ya. Ini kan ada pertanyaan dan ada orang ini secara tidak langsung membuka, saya akan membahas komparasi. Jadi Islam harap kamu kencangkan sabuk pengaman, jangan kau tergoyahkan, jangan kau tergoncang, apalagi kau terkejang-kejang di bawah. Karena ini saudaramu sudah membuka dengan narasi comparing. Dengerin ya. Tadi pertanyaan pertama masih aman, saya nggak bakalan bahas compare. Saya akan bahas dengan tendensi saya. Dengan inti poinnya itu kan tendensi, kecenderungan apa sih yang membuat Joseph menerima Kristus kan itu. Tapi dengan poin pertanyaan kedua, ini membuka peluang bagi saya untuk melakukan comparing dan ini dipersilahkan oleh Ferdi secara tidak langsung. Jadi teman-teman yang Islam, once again saya kan dalam sudut pandang umat Muslim Bang. Saya kan dalam sudut pandang umat Muslim kan. Iya, saya tahu. Kan itu nanti kan gitu. Jadi gini, Bang, dengerin dulu. Kita itu berdiskusi kata Abang, Jatah. Dalam diskusi itu sangat wajar ketika kita mengeluarkan statement tertentu, kita akan menguji statement masing-masing dari kita. Betul? Oke. Nah, itu poinnya ya. Ya, gitu. Oke, saya langsung jawab aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tendensi apa sih yang membuat yang membuat Joseph itu memilih mengikuti Yesus? Apa sih? Pertama, tendensinya pertama itu lebih ke arah negatif. Kenapa? Saya sudah pernah bilang sering di kesaksian saya bahwa tendensi saya mengikuti Yesus adalah karena kebencian, karena ketidaksukaan yang terlalu berlebih sehingga memuncak. Kalau kata orang benci lama-lama jadi cinta, itulah buahnya itu ya Joseph sekarang. Benci lama-lama jadi cinta. Saya sudah sering bilang ya. Jadi bukan karena wah Joseph bermimpi ketemu Tuhan Yesus, karena kebencian. Karena kebencian tendensi itu. Nah, kebencian itu dibangun karena alasan apa? Sudah jelas, saya sudah pernah juga dengan kesaksian itu saya bilang dari semasa saya SMP, tontonan saya itu biasa Zakir Naik. Ya, Zakir Naik, Ahmad Didat, ya. Kemudian apa lagi? Ya yang kayak gitu-gitu biasa. Oh, jangan kalian lupakan yang di Indonesia. Saya sudah dari dulu nonton Umi Irena Handono, ya. Itu sebab saya memilih Katolik, ya, berkat Umi. Hello, thank you Umi kalau lagi nonton ya. Umi Irena Handono yang mengaku mantan kepala Biarauti. Ya. Nah, ketika berbicara mengenai suatu tendensi, saya ingat bahwa tendensi yang saya bangun karena kebencian itulah yang memulai saya untuk melakukan pencarian yang begitu mendalam yang saya rasa kurang. Kenapa saya rasa kurang?
enggak Ahmad Didat, enggak Zakir Naik, enggak Umi Irena Handono, enggak yang polemik-polemik di luar gitu. Kadang blogspotnya itu Islam bertanya, Kristen menjawab, atau Kristen bertanya, Islam menjawab, biasanya gitu. Atau Isa dan Islam, ada kayak gitu. Ada lagi Maaf, nanti maaf saya potong bang ya. Maaf saya potong. Kenapa? Sebelum menurut Islam udah tahu nggak definisi Islam itu sendiri bang? Islam. Iya. Definisi Islam kepanjangan. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, asar, maghrib. Bukan gitu bang. Wah salah besar anda ini bang. Salah besar anda. Ya terserah, orang gak bercanda ngapain lo anggap serius. Iya. Salah besar anda mengatakan demikian. Ya maaf bang. Dalam narasi yang anda nyatakan tadi, itu lagi bercanda, lo anggap serius. Saya bukan menyimpulkan ya. Saya bukan menyimpulkan ya. Sudut pandang saya mengatakan anda sama halnya anda menyamakan Islam itu sama kaum muslimin. Beda loh bang. Islam itu sama kaum muslimin itu beda. Udah boleh nggak kalau sama saya halnya, udah dikasih sama halnya seperti ini, jangan dipotong. Per belajar adab dikit. Lu udah ini gue kasih tahu ya, lu orang sekolah, lu pernah sekolah. Orang sudah mendengar pertanyaan kamu, saya sedang menjawab, kamu nggak punya hak untuk memotong. Kalau ada pertanyaan tambahan, kamu simpan di akhir. Kamu pernah nggak sekolah? Pernah nggak diajarkan sopan santun sama orang tuamu? Pernah nggak kamu? Atau terbiasa sama mamamu lagi ngomong kau potong-potong? Iya, mungkin terbiasa ya. Jangan dipakai, nggak kepake di sini. Perdi. Makanya kau salah paham. Coba aku mengenai Islam, kau baca dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu kata Tuhanmu. Terlepas dari apapun di luar sana ada ulama berbicara dengan muslimin. Islam itu terserah. Kamu mengikuti ulama atau mengikuti Allah? Ayo. Oh, nggak bisa kamu bilang, oh Joseph kami juga ada ulama al-ulama warasatul anbiya. Nggak bisa. Nggak semuanya menerima. Unirifa pernah dalam diskusi bilang ulama bisa sesat Joseph. Ya sudah terima. Berarti hanya Allah satu-satunya zat yang maha sempurna. Allah mau berfirman dalam surah Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Berarti itulah Islam. Nggak usah kemana-mana. Saya mau lanjut dengan tendensi yang kamu tanyakan. Jangan kamu bahasannya meluas. Saya nggak suka. Saya belum selesai dengan yang satu, kamu lompat ke yang lain. Oke, ya, lanjut. Nanti nggak kelar, nggak ketemu poinnya di mana. Oke, biasakan berdiskusi itu berurutan, runut, kronologis. Jangan terbiasa untuk ya bercerita itu tidak sesuai dengan histori, sama seperti kamu punya panutan. Saya lanjut. Ketika berbicara mengenai tendensi, saya lanjutkan lagi. Tadi saya sampai dengan mana kan, lupa kan jadinya. Nah, oke, belajar otodidak. Nah, dari belajar otodidak itu saya mencari dan menemukan Kristus yang pada mulanya berdasarkan tafsir pribadi sampai akhirnya ajaran gereja yang sesuai. Bagaimana ketika Tuhan memerintahkan di atas Rasul Petrus, ia mendirikan gereja, dan mulai saya melihat dan menyimak, meresapi makna dari ketika Yesus berkata dalam Matius 16, 18 sampai dengan 19. Saya resapi dalam-dalam. Dan saya resapi bagaimana berbicara mengenai sejarah. Karena waktu itu saya nggak mau, dan juga saya terlepas dari limitasi bahwa saya hanya berbicara dari sisi sudut pandang religi. Saya juga mau secara histori. Maka saya harus melihat sejarah gereja. Saya juga belajar sejarah gereja dari mulai gereja pertama, gereja mula-mula, ya, dari mulai gereja pada mulanya gereja Katolik dan kemudian sampai skisma tahun 1054 Ortodoks, sampai perjalanannya abad 15 Martin Luther, sampai diikuti oleh John Calvin dan seterusnya. Anglikan dulu ya, Raja Henry ke-8, kemudian Martin Luther, kemudian John Calvin dan seterusnya. Itu saya pelajari dulu waktu jadi Islam. Jadi itu dulu santapan saya. Jadi saya nggak baru kaget ada Protestan, ada Ortodoks. Enggak, itu santapan saya waktu jadi Islam. Jadi ketika saya jadi Islam, saya sudah belajar itu. Jadi ketika terjun ke dunia TikTok, ketika saya melihat oh ini ada sudut dari Protestan, oh ini ada sudut dari Katolik, saya nggak kaget, dan saya tidak berusaha untuk memanaskan dan memperkeruh situasi. Yang saya sudah baca sedari semula memang ada kesalahpahaman dan sedang berusaha kita rajut kembali kesatuan dan perbaikan hubungan antar gereja. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, lanjut ketika berbicara mengenai tendensi, garis besar saya menemukan Kristus sampai pada akhirnya kebencian itu berubah menjadi rasa cinta. Yang tadinya masuk ke dalam stage denial, tahu denial ya, penolakan. Jadi masih suka kalau ada orang nanya, lu ntar nggak takut lu nanti tiba-tiba dibaptis, ntar tiba-tiba lu jadi cinta Yesus gitu. Ada teman saya, itu Islam lah teman saya, ngomong kayak gitu. Saya masih denial. Saya bilang nggak bakalan gue murtad, nggak bakalan gue kayak gitu. Dan
Eh, mana ada Palopo? Hello. Bentar ya Ferdi, kamu pinggir dulu. Palopo, kau bapak-bapak yang pakai filter lipstick itu bukan? Yang kemarin live? Aku ada screenshot bentar. Kamu kan sering ngomongin saya, muka saya kok aneh-aneh ini mukamu nih. Bentar kamu Ferdi ya. Saya ada bapak-bapak di bawah. Kasihan nggak ditanggapi nanti kasihan. Dia ngambek nggak ngasih jatah nanti dia sama bininya. Dengerin. Palopo, hello. Lihat kamu nih ya. Ini Palopo nih. Ayo kamu siap-siap kejang di bawah ya. Nih, ini Palopo kan. Muka kamu nih. Iya. Pakai efek bibir lipstick guys. Lihat nih Palopo. Nih, kelihatan nggak? Cantik benar perempuan, apa laki-laki? Nah, mantas syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apakah engkau mau menyusul saudaramu yang sedang dalam laki-laki yang menyerupai perempuan? Hello. Beneran itu Sep? Iya, ini kan gue komen-komen, ini ada rekamannya nih. Gue komen langsung loh guys. Nih, lihat nih. Tuh, Joseph apa Michael di akunnya siapa? Nanti kita lihat nih. Ntar ya Perdi, ntar ya teman-teman. Jeda dulu, iklan dulu. Joseph emang suka kayak gini, terdistract. Tuh, Palopo. Hello. Nggak dibahas. Tuh, dibaca doang tuh. Malu nih nanti dia nih. Set. Anjay ditutupin. Anjay malu dia, guys. Malu ya. Malu. Pakai tank top lagi ya. Iya. Kau lawanmu ini bocil, jadi kau harus wajar bocil ini kayak gini mainannya. Ya itulah doamu, jawaban doamu ya. Oke, kita lanjut ya. Kedua Jo. Hah? Itu yang top kedua. Parah lo, jangan lo. Kita harus ampuni orang itu. Kita lanjut. Nah, iklan tadi sudah lewat ya. Iklan dipersembahkan oleh layanan masyarakat ya. Masyarakat apa? Masyarakat dalam gangguan jiwa. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbicara mengenai tendensi tadi tentang bagaimana perjalanan iman saya sampai menemukan Kristus di titik di mana saya membenci, di titik yang paling dalam sampai akhirnya saya dipanggil keluar dari keterpurukan itu sampai bangkit secara perlahan. Makanya saya sempat bilang bahwa saya mengenal Kristus itu butuh waktu 4-5 tahun. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti katekisasi. Dari umur 14 tahun, 15 tahun. Sampai umur saya 19 tahun. Ya, umur saya 18 tahun, 4-5 tahun lah. Nah, berbicara mengenai tadi tendensi sampai membawa saya sampai sekarang akhirnya menjadi mengikuti Kristus semakin mendalam. Makanya akun saya mantan radikal, maksudnya mantan radikal yang anti dengan Kristus. Sampai akhirnya saya menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Ya, sesuai dengan bagaimana firman Tuhan berkata. Nah, itu. Terus pertanyaan yang kedua. Secara implisit atau secara jelas ternyata pernah nggak Yesus itu sama seperti Tuhan saya kalau menurut kamu kan? Dikatakan dalam kamu kutip itu surat Toha ya? Surat Toha ya. Ayat 14 ya, Innani anallahu ya, ketika Allah itu berbicara kepada Musa bukan? Iya, betul. Innani anallahu la ilaha ana fa'budni. Ya. Wa aqimus salat. Ya. Wa aqimus salata dzikri. Ya, wa aqimus salata dzikri. Ya kan? Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Untuk mengingatku. Ya, itu. Oh ada, Matius 4 ayat 7. Kita baca ya, Matius 4. Nah, kayak gitu kan? Sungguhnya aku ini adalah Tuhan Allahku, kamu harus sujud menyembah kepadaku. Ada Matius 4. Kita baca ya. Matius 4. Yesus dicobai di padang gurun. Kita lihat di ayat ke-8. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu. Tapi itu perkataan iblis di ayat 9. Beda ya, konsepnya beda Bang. Nah, beda. Kalau itu selevel iblis maksud saya. Iya, maksudnya kalau ditanya Alkitab kan, kalau di Alkitab yang mengaku dan mau untuk disembah itu selevel sama iblis. Jadi kalau Tuhan dengan atribut kemahakuasaannya tanpa harus mengakui, tanpa harus ada disembah oleh manusia, dia tetap maha kuasa. Ya, maaf Bang, itu kan kita bermain logika. Kamu tetap manusia tanpa harus saya akui sebagai manusia. Betul atau enggak?
Apakah saya harus meminta pengakuan 1.100 orang untuk saya supaya saya itu tahu bahwa saya manusia? Apakah Kak Ni, apakah Rom, apakah Charles, apakah Johan harus mengatakan saya manusia supaya saya mendapatkan hak dan kewajiban saya sebagai manusia? Nggak perlu. Ya, Sama dalam seperti segi Tuhan. dalam segi sudut pandang saya ya untuk pengakuan untuk Ya, rujukan sudut pandang kitab, Tuhan, sudut pandang Anda sayangnya orang dan bertentangan dengan konsep logika yang sangat simpel dan sederhana. ya kan Tuhan kan menurunkan kitab fungsinya Tuhan lebih itu kan, kompleks daripada yang sederhana. Jadi gimana dong? Nggak ketemu. Tuhan, ya ini sederhana, tetapi Enggak, konteks maksud saya, Tuhan yang itu saya lebih pertanyakan kompleks. Tuhan itu menurunkan kitab kepada hamba-hambanya itu untuk apa gitu? Oh, kalau utusannya Tuhan untuk apa kami gitu? nggak menurunkan kitab. Kalau nurunin kitab itu kurirnya siapa? Terus nyetaknya di mana? Utusannya apa fungsinya gitu loh maksudnya? Wah, fungsi Tujuannya apa? Enggak, maksudnya konsep ketuhanan menurut Muslim ini sudut pandang Islam ya fungsinya ya sama halnya seperti yang saya narasikan tadi, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menurunkan kitab ya kan, berupa wahyu, menyampaikan wahyu. Oh, beda melalui- konsep kalau gitu, jangan Iya, disamakan. konsepnya Sudah- iya, Bang. Ya sama halnya Anda jangan menyamakan konsepnya. Ih, saya emang nggak mau Seperti halnya dinamakan. iblis Kalau mau dong. disamakan ya itu tadi Matius 4 ayat 9. Kalau mau Iya, disamakan jangan kan gitu disamakan, konsep. Bang. Konsepnya beda Ya kan iya, saya udah siapa yang mau udah- disamakan juga. Kalau mau disamakan masa saya mau harus menyembah iblis, nggak mau lah. Oh, jadi secara terperinci ya, eksplisit enggak ada ini ya pengakuannya di sana ya. Sebenarnya kalau dikatakan ketika berbicara mengenai atribut Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus itu sebagai yang Maha Kuasa hanya Enggak menjawab. gitu, maaf Bang. Soalnya saya cross check di Bible itu narasinya itu utusan seperti halnya Yohanes ya 5 ayat Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 7 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Iya, itu kan mengakui dirinya kan utusan, Bang. Oh enggak utusan. Baca dari ayat Alkitab dari ayat Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 enggak? Anda baca ayat saya, jangan seperti Anda memotong-motong ayat kitab suci Anda. Contoh tadi, Anda mengutip surat dalam Al-Qur'an itu hanya sepenggal ayat, bukan? Karena Anda mengakui, memang kalau Anda boleh buktikan sekarang, buktikan sendiri. Ayat Al-Qur'an ketika berbicara dalam satu surat dengan ayat, berbicara satu ayat dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya itu berlainan. Nggak nyambung. Mohon maaf, itu fakta. Silakan di-cross check sendiri. Tapi kalau Alkitab, kenapa ada namanya perikop? Teman-teman yang Kristen sudah hafal dan sudah hatam dan sudah tahu alasan adanya perikop. Ketika contoh, perikop Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 berperikop tentang kesaksian. Artinya Yesus memberikan kesaksian bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan Sang Bapa yang telah mengutus dia. Itu satu perikop nyambung. Dari ayat 19, 20, 21 sampai 30 nyambung. Maka ketika kamu comot satu ayat saja tanpa melihat konteksnya, kamu akan ambigu. Contoh, ketika kamu comot Yohanes 17 ayat 3, hanya fokus di utusan, nggak mau ke yang lain. Itu Islam biasanya nggak mau loh dibahas ke ayat yang lain, karena mereka sudah tahu. Itu saat kalau dibaca satu perikop, itu untuk menunjukkan keilahian Yesus. Saya lanjutkan tadi ya jawaban. Ketika berbicara mengenai ada Di mana, nggak Bang? secara Keilahian Yesus di mana, Bang? Oke. Datanya di mana, Bang? Oke, ya ini saya mau jawab makanya. Jangan banyakkan protes ah. Dengerin, ketika berbicara keilahian, Yesus yang ilahi ini hanya merespon dan hanya mengkonfirmasi, hanya mengiyakan. Selepas dari itu, terserah kamu mau ngakui saya apa enggak. Sama seperti tadi, logikanya, ketika kamu yang manusia, tidak perlu pengakuan dari manusia lain untuk menunjukkan dirimu manusia atau bukan. Terserah kamu mau anggap manusia saya atau bukan, saya tetap manusia. Saya tetap punya hak, saya tetap punya kewajiban, saya punya akal manusia. Begitu. Nah, sama seperti Yesus. Contoh, di dalam Yohanes 13 ayat 13, lihat, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Yesus di sini mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus hanya mengkonfirmasi. Sama seperti contoh di dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan 18. Petrus ditanyakan, siapakah aku ini menurut engkau? Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengkonfirmasi itu dengan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yohanes, sebab bukan engkau menyatakan itu, melainkan Bapamu yang di surga. Yesus itu hanya mengkonfirmasi. Ketika ada orang mengatakan, apakah engkau Mesias? Dia hanya mengkonfirmasi. Engkau adalah anak Allah yang hidup? Dia mengkonfirmasi. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang wanita Samaria, ketika berbicara dengan wanita Samaria, kami tahu bahwa orang yang akan disebut Mesias itu, dia yang akan berbicara kepada kamu. Yesus langsung hanya mengkonfirmasi. Tahu nggak teman-teman 4 ayat 20 ketika berbicara dengan wanita Samaria? Mesias itu yang akan menjelaskan segala sesuatu
kepada kami. Yesus menjawab apa? Mereka apa? Merespon apa? Orang-orang itulah aku yang sedang berbicara di hadapan kamu. Jadi Yesus itu hanya mengkonfirmasi, kamu Tuhan, iya. Kamu itu Mesias, iya. Jadi seperti itu Tuhan. Cara kerja Tuhan itu bukan seperti manusia yang harus validasi. Maka konteks logikanya, mohon maaf ya, jangan lagi saya jelasin kamu grosek-grosek, berisik, ngeganggu. Kasihan teman-teman yang pakai alat bantu dengar, earphone, AirPods, atau headset ya. Mengganggu juga, berisik noise. Dengerin. Ketika berbicara konteks ketuhanan, konteks logika kamu kan masih jalan nih, katanya kamu mengklaim diri kamu pakai logika. Saya tanya sama teman-teman 1.100 orang di sini. Lebih terhormat diakui apa mengakui? Nih, konteks logika paling sederhana. Sesama manusia deh. Kalian lebih melihat orang itu berwibawa ketika dia mengakui dirinya sendiri atau dia diakui? Saya sudah sering pakai logika ini loh, dan ini tidak pernah terbantahkan. Maksud saya ketika menggunakan logika analogi ini baru manusia satu sebangsa. Tuhan berarti justru lebih mulia ketika diakui, bukan mengakui dirinya. Lo manusia itu lebih terhormat untuk diakui. Kamu ketika mengakui dirimu paling ganteng, orang dengernya juga jijik, ilfil, ya nggak? Ya, konteksnya dulu bang. Nah iya, konteks ketuhanan juga sama, lebih mulia daripada manusia. Maka Tuhan harusnya tidak perlu mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tidak selamanya konteks beda, ketuhanan. Kalau konsepnya Tuhan saya pencipta langit dan bumi bang, dan pencipta makhluk juga. Iya emang beda langit sama bumi ya begitu. Makanya konteks Tuhanmu itu bahkan lebih parah daripada manusia, yang bahkan lebih menghormati manusia lainnya ketika diakui. Itu aja kok nggak bisa paham-paham otakmu. Apa kamu mau bilang konteks ketuhanan Tuhan sebagaimana manusia menghormati manusia lainnya? Kau ini penista, nanti ku yang disalahkan, dilaporin. Janganlah. Jangan diperjelas begitu, malah kau bilang katanya beda langit sama bumi. Ya itulah, itu intinya bro. Kau mau bikin aku idiota? Lah iya, kok malah gitu. Sudah pemahamannya gitu bang. Yang Tuhan tuh, yang namanya Tuhan ya. Yang namanya Tuhan ya jelas ya dia pencipta gitu bang, bukan diciptakan gitu. Nah iya itu dia. Makanya kenapa kau nggak makin memperjelas? Itu sebabnya Yesus itu bukan ciptaan. Makanya dalam kredo kami dikatakan dilahirkan bukan dijadikan. Maulidin goir makhluk. Dan itu sudah dibantah 325 tahun 325 oleh para bapak gereja menegaskan Yesus adalah pribadi manusia sekaligus Allah. Kemanusiaannya tidak dijadikan melainkan dilahirkan. Sebab penciptaan manusia hanya sekali, yaitu Adam dan Hawa. Allah kami bukanlah, mohon maaf ya, buruh pabrik. Dia harus bekerja setiap hari untuk menciptakan produk sesuatu. Sekalipun ya Allah itu kan creatio ex nihilo, bukan creatio ex materia, begitu. Tapi mohon maaf, Allah kami tidak menciptakan setiap hari. Allah kami menciptakan manusia sekali dan untuk selama-lamanya, itu hanya Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 2 jelas. Pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya dan memberkati hari itu. Jadi selesai, clear, tidak ada penciptaan lagi. Selebihnya Adam dan Hawa selain dari itu adalah proses kelahiran, yang dengan bahasa teologis disebut dengan procreation. Artinya apa? Penciptaan secara tidak langsung. Gak mungkin ya Allah menciptakan lagi, nanti jadi bias. Karena manusia diciptakan sekali, itu hanya Adam dan Hawa. Begitu ya. Yesus tidak diciptakan. Jadi yang Kristen jangan terbawa-bawa arus, jangan terbawa pemahaman Yesus itu ciptaan Yesus. Enggak. Yesus justru adalah sumber dari segala penciptaan. Ya, dia adalah role model. Karena kenapa di dalam Roma dikatakan Yesus sebagai Adam yang baru? Karena dialah sesungguhnya role model manusia yang sejati, yang sekalipun merasakan pencobaan dan penderitaan, ia tidak berhasil untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya kemanusiaan Yesus menjadikan suri teladan bagi kita semuanya. Ya, begitu. Ya udah bang, saya tanya bang, ayam sama telur lebih duluan mana bang? Oh, itu bukan Tuhan. Jadi nggak paham dalam konteks kita. Kalau ditanya ayam atau telur, kalau berbicara mengenai penciptaan, tentu Allah menciptakan lebih dulu adalah hewannya. Di dalam Alkitab ada dalilnya. Tidak ada di situ. Kemudian pada hari ketiga Allah menciptakan sel telur, atau Allah menciptakan embrio, atau Allah menciptakan kecebong yang adalah bibit dari kodok. Nggak. Iya, makanya saya kan beri analogi seperti demikian bang. Sama halnya Yesus kan dilahirkan, ya kan? Yesus kan dilahirkan. Bye-bye. Saya nggak mau ya, nanti audiens saya 1.100 orang jadi orang bego semua gara-gara kamu. Maaf ya, saya pakai kata kasar bego karena ini